ごめん休養できたからお先するわお疲れ彼女かデートだ年上教師の彼女かHello guys, kembali lagi bersama gua di channel Wilnimeku. Hari ini gue bakal ngerasain anime lagi yang sudah jalan 4 episode dan jadi anime kesukaan gue di musim spring 2021 kali ini adalah Koikimo. Jadi di episode kemarin menceritakan Ichika sempat sakit karena ya gue nggak tahu sih emang dia udah waktunya sakit aja sih, dan apa namanya sempat ada goyangan gitu atau sempat ada goncangan gitu ketika si Ichika ini dapat rumor atau dapat sesuatu kata-kata yang tidak sedap gitu dari Tamaru. Kan Tamaru ini karakter yang baru muncul juga di episode 3 gitu. Karena menganggap bahwa si Ryu ini hanya mempermainkan Ichika gitu. Karena kan terlebih umur mereka kan saling jauh gitu, si Ryu dan Ichika gitu. Tapi dengan respon yang Ryu sampaikan, ya gue akuin sih memang Ryu ini baper banget karena udah dianggap atau dilukai dengan kata-katanya si Ichika gitu, walaupun Ichika nggak tahu gitu. Dan akhirnya Ryu membuktikan gitu bahwa gue tetap sayang sama lo, gue akan tetap berusaha untuk ngeyakinin lo. Dan akhirnya Ichika seneng gitu sama si Ryu, tapi sampai saat ini belum ada hubungan yang lebih serius di antara mereka berdua. Ya so, bagaimana kelanjutan di episode 4 kali ini? Tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung ke animenya saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung ke episode 4 Koikimo. Let's go. Jadi emang si Tamaru ini bisa gue bilang sih karakter yang membosankan sih. What? Gue ngerasa ada kayak nggak tau sih, gue kayak ngerasa kayak ini anime kayak agak drop sih dalam animasinya gitu, tapi dikit ya. Tapi gue belum lihat si Ryu sih, apakah bener-bener semuanya drop apa cuma Ichika doang gitu. Ini Ichika drop banget sih, gue ngeliat banget tuh, nggak kayak di episode kemarin gitu. Episode kemarin masih kelihatan feminim ya kan, ini kayak gimana gitu. Ya kan beda banget yang kayak di episode kemarin. Ini ngomongin si Ryu nih. Cowok idaman. bukan idaman. Kok dikit kayak Ani dia. Oke, opening dulu. Di malam suci ini. Oh, Peter Pan itu. Oh enggak, Ryu enggak drop. Ryu enggak drop. Masih normal. Oke. Lalu ibu biasa ini sering terjadi di orang-orang kantor gitu. Apalagi perempuan itu suka gosip ya. ngeliat cowok yang ganteng gitu kan. Apalagi manajer, wah, diomongin masih. Makanya kenapa manajer kupingnya merah tuh diomongin terus. Paling galak diomongin, ganteng juga diomongin. Begitu kalau orang-orang yang mapan pasti sering diomongin gitu. Anjir. Nusuk banget anjir. Ya dibantu dong. Iya, dibantu dong.
Dibilangin dia tuh cemburu, suka dia. Gue yakin dia suka dia. Tuh kan? Tuh kan? Jadi kalau dia nanya pribadi nih pasti suka dia, gue yakin. Oh, ketemu dia. Oh, dia sempat ngomong di episode sebelumnya gitu loh. Iya, iya, gua kan bakalan bertanya pada adik gua gitu, si Rio gitu, tentang Tamaru. Nah, dia kan nge-support abangnya suka Ichikan. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia jawabannya. What? Peringatan? Tapi gini loh men, semua orang tuh berhak men mau mendekati siapapun kalau misalkan belum punya hubungan yang lebih serius gitu loh. Sebenarnya adiknya juga salah sih, nakut-nakutin si Tamaru gitu. Jadi gue beranggapan ya Tamaru pun juga punya peluang gitu untuk memiliki Ichika gitu. Oh iya, ini lagi nih. Suaranya kecil men. Suaranya kecil men. Sekarang suaranya kecil men. Tadi anime sempat drop gitu. Sekarang suaranya kecil. Ya, lebih logis sih. Cuman dia si adeknya support banget sih sama si abangnya gitu. Pat, ini karakter baru ini. Namanya siapa? Matsushina. Matsushina. Ini karakter baru sih. Arietti. Arietti bener kan? Ini karakter baru ini, gue tahu banget nih. Arya. 特に予定ないし、じゃあ、俺、電話だ。 Banyak agendanya. Ayo lo, bingung lo. Nggak jadi. Ya kamu bener. Masih ini. Masih ini telepon Ichika nih. Prioritas utama di Ichika gitu. Oh, dia ngasih hadiah. Baju sih kayaknya, dia baju kan tadi kan sempat ngasih ide gitu si Rio tuh. Oh, bukan. Ngasih apa? What? Apa itu? Klip dasi? つけてみてもいいですか？ Klip. Oh. Nice banget sih. Nice banget sih. Gue pikir baju gitu, ternyata sesimpel itu hadiahnya. Dan gue penasaran sih. Feeling gue emang, oh kan bener.
Ekspresinya anjir, gue pikir bakal seneng banget gitu. Iya sih, seneng sih. Cuma konyol banget. 帰ってくるの早くない？プレゼントはうまく。お邪魔します。ケーキ買ってきたよ。 Nah ya, akhirnya itu sih. リオ、3人でクリスマスパーティーやりたいんだけど、ダメかな？しょうがないな。皆さん本当に料理上手だ。 Ya, yang paling sederhana dan enak itu ya di rumah gitu. Yang sederhana dan enak gitu ya di rumah. Bebas gitu. Oh, dikasih boneka sumo. Oke, oke. What? Ending baru? Oh enggak, cuma ending baru. Ngulik episode 5 aja dulu. Mengunjungi tempat suci. Oke. Jadi di episode 4 ini kita melihat progres terbaru gitu antara Ichika dan Ryu, dan gue yakin sih ini kayaknya Tamaru ini suka dengan Ichika gitu. Tapi gini men, gue mencoba untuk objektif gitu. Jadi kalau misalkan hubungan itu belum berstatus, itu semua orang berhak boleh mendekati siapapun gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan emang belum belum berstatus, hubungan yang lebih serius, semua orang boleh deketin siapa aja gitu. Jadi si Ryu ini gue bilang ya cukup keliru juga sih berstatement tadi gitu. Jadi gue kurang setuju dengan ucapannya si adiknya si Ryu ini. Tapi ya dalam posisinya si Ryu ini emang ngesip banget kakaknya dengan Ichika, ya itu sah-sah aja bagi dia gitu loh. Tapi bagi penonton kayak gue mungkin nggak setuju kalau misalkan omongan dia tuh kayak beranggapan bahwa kalau belum lu ganggu hubungan kakak gua gitu, lu bakal dalam bahaya gitu. Gua kasihan sih sama Tamarus, jadi dia nggak jadi dia belum deket aja udah minder gitu. Gimana nanti kalau dia bener-bener emang pengen deketin si Ichika gitu. Gua takutnya ya itu nanti ini kita bakal lihat sih episode selanjutnya bakal gimana gitu. Dan kejelasan nanti gue pengen penasaran si Ryo ini suka sama siapa gitu. Itu doang sih, apakah Ryo tetap nge-ship terus sampai episode habis gitu, Ichika dengan Ryo, atau mungkin nanti ada cerita nanti si Ryo ini adiknya si Ryo ini atau si Ani ini bakal suka gitu dengan orang lain. Gua nggak tahu sih, feeling gue sih cuma dua, apakah Ryo ini emang bener-bener nge-ship bangetin kakaknya dengan Ichika, dan Ryo ini pengen deketin Tamaru juga. Gue nggak tahu konspirasi yang mana yang bener, ya kita lihat aja sih bagaimana kelanjutan di episode 5 kali ini. Tapi terlepas dari animenya, gue melihat bahwa di sini ada penurunan sih dari animasinya. Gue ngeliat di Ichika ya khususnya itu dia penggambaran karakternya itu agak drop sih. Gue lihat jelas banget sih. Terus lagi-lagi gitu suara animenya tuh gue mengingatkan gue dengan episode 1 yang bener pelan banget. Tadi gue coba untuk kencengin dikit gitu, tapi ternyata emang suaranya pelan gitu. Gue pikir emang headset gue yang rusak, ternyata emang suara di animenya yang pelan gitu. Oke, paling itu aja rasa anime dari gue, dan jangan lupa subscribe dan isi di komentar kira-kira anime seperti apa lagi yang perlu gue bahas. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi dengan anime gue selanjutnya.